Yang memproduksi itu penguasa. Penguasa. Iya, dan didiseminasi memang melalui media dan kemudian diamplifikasi oleh buzzer. Karena kan sebenarnya kan disebutkan bahwa kezaliman itu merajalela bukan karena mereka itu lebih kuat dari kita, tapi karena orang baik yang diam. Jadi jangan pernah diam. Sama dengan kekuasaan ya. Saya kira kekuasaan itu akan banyak manfaatnya kalau di tangan orang yang soleh. Betul. Tapi dia akan menjadi banyak sekali mudorotnya, bahkan bisa membawa kemudorotan yang sangat luas ketika itu di tangan orang jahat. Jadi saya pesan satu, jangan kemudian antipati dengan politik ketika melihat prakteknya para politisi kita sekarang itu berakrobat semacam ini. Jadi memang kekuasaan itu harus direbut. Ya, jadi jangan tinggal diam itu, bahwa kemudian gagal merebutkan kekuasaan, jangan putus asa. Kan gitu. Janji Allah kan kekuasaan itu akan dipergilirkan. Insyaallah. Gitu, Ustaz. Sebetulnya siapa sih yang sekarang nih yang paling banyak produksi Islamofobia? Masyarakatkah, mediakah, atau negarakah? Tentu sebelum Pak Prabowo nih. Gitu. Bukan negara ya, penguasa ya, beda ya. Penguasa. Yang memproduksi itu penguasa. Penguasa. Iya, dan didiseminasi memang melalui media dan kemudian diamplifikasi oleh buzzer. Masyarakat akhirnya terkena juga imbasnya. Iya, buzzer itu kan bagian dari masyarakat, tapi kan dia masyarakat yang ini anomali lah saya kira. Ya. Bagaimana kira-kira sekarang nih secara media kita bisa memperbaiki, menekan Islamofobia? Menekan Islamofobia. Saya kira sebenarnya begini. Dengan memanfaatkan media ini. Ya, ketika jangan pernah berhenti untuk terus menyuarakan itu yang paling penting kan. Jangan pernah lelah untuk bersuara itu. Banyak orang kan merasa kelihatannya saya mentok nih ngelawan ini, kayaknya jalan apapun nggak bisa kita tembus. Misalnya seperti dalam kasus sekarang ini, kelihatannya lewat hak angket itu bakal nggak bisa juga, karena ternyata partai-partai politik itu lebih pragmatis dan kemudian tersandra juga oleh kekuasaan gitu. Ya, kemudian lewat Mahkamah Konstitusi hakim-hakimnya seperti itu kan, begitu selalu harapannya, mungkin mentok. Tapi menurut saya kemudian jangan kemudian patah semangat. Dan karena kan sebenarnya kan disebutkan bahwa kezaliman itu merajalela bukan karena mereka itu lebih kuat dari kita, tapi karena orang baik yang diam. Jadi jangan pernah diam gitu. Kebebasan pers di satu sisi sebetulnya ini juga bisa menjadi ladang subur bagi Islamofobia ya. Tapi pada saat yang sama kita juga harusnya bisa ya mengcounter itu ya. Ya, kalau ada yang bebas menggunakan kan, kalau semua sama-sama bebas kan kita juga bisa menggunakan bebas itu, dan kemudian tinggal akal sehat saja kan yang kemudian bekerja. Dan saya kira pada dasarnya ke orang-orang Indonesia itu kan Islamnya Islam moderat kan, seperti kita pahami ya. Dan kalau toh muncul kemudian kelompok-kelompok yang disebut kelompok-kelompok radikal itu kan sebenarnya minoritas. Tetapi kenapa kemudian yang minoritas itu seolah-olah di blow up gitu menjadi bahwa itulah yang mainstream, kan bukan seperti itu sebenarnya. Kalau menurut Mas Hersu itu masalah kasus TOA itu nyerempet Islamofobia enggak? Yang mana? Kasus TOA dari Kementerian Agama. Oh, kasus pengecilan suara, kemudian dan sebagainya gitu. Itu sih kegenitan aja saya kira ya. Lebih pada kegenitan Pak Menteri Agama saja. Gitu ya. Ya baik, kalau begitu apa pesannya buat masyarakat Mas supaya kita bisa menekan Islamofobia terutama di media sosial ini? Ya, satu jelas kalau yang kita melakukan secara pasif, jangan men-share konten-konten yang semacam itu. Meskipun itu cuma sebentar, kadang-kadang kan ada yang mengirim, bener nggak sih ini kan gitu. Itu kan dengan cara begitu kan dia men-share itu. Jangan konsumsi konten-konten atau channel-channel yang isinya seperti itu gitu. Karena kan ini mereka bekerja berdasarkan algoritma dan berdasarkan AdSense. Semakin banyak mereka diklik, semakin banyak di-share kan mereka akan bersemangat untuk melakukan itu. Dan yang paling penting bagi kita jangan jadi konsumen terus. Harus kita harus jadi produsen untuk itu. Saya kira cara-cara itu penting untuk dilakukan. Jadi teman-teman mulai, kan sama dengan kayak media sosial itu sebenarnya seperti pisau bermata dua saja ya. Kita tinggal menggunakan di mana kita gunakan untuk hal yang positif, kita jadi kalau dari kalangan emak-emak, ibu-ibu atau uhti-uhtinya ini kan bisa untuk memasak makanan yang
lezat dan menyehatkan gitu. Tapi di satu sisi kalau di tangan penjahat kan itu juga bisa jadi barang yang berbahaya. Sama dengan kekuasaan ya. Iya. Saya kira kekuasaan itu akan banyak manfaatnya kalau di tangan orang yang soleh. Betul. Tapi ya dia akan menjadi banyak sekali mudorotnya, bahkan bisa membawa kemudorotan yang sangat luas ketika itu di tangan orang jahat. Jadi saya pesan satu, jangan kemudian antipati dengan politik ketika melihat prakteknya para politisi kita sekarang itu berakrobat semacam itu. Iya. Iya. Ngeselin. Politik itu kan sebenarnya hanya alatnya saja ya, kan gitu ya. Jadi selama politik itu di tangan orang-orang yang jahat, ya prakteknya akan semacam ini. Tapi kalau insya Allah nanti politiknya di tangan orang-orang yang baik, itu kan yang terjadi adalah kemaslahatan yang kita lakukan gitu. Kita melihat seperti ada harapan baru misalnya seperti di negara tetangga kita, negara jiran dengan ada tampilnya orang seperti Anwar Ibrahim, begitu kan? Itu kan punya harapan. Jadi memang kekuasaan itu harus direbut, ya. Jadi jangan tinggal diam itu. Bahwa kemudian gagal memperebutkan kekuasaan, jangan putus asa, kan gitu. Janji Allah kan kekuasaan itu akan dipergilirkan. Insya Allah. Gitu, Ustaz. Itu dengan dicabutnya oleh MK kemarin itu apa untungnya bagi kita? Soal apa yang terakhir ini? Oh, soal undang-undang nomor 1 pasal 14 dan 15 undang-undang 1 tahun 46 itu ya. Iya. Itu kan yang selama ini digunakan oleh aparat dan mereka yang suka tukang lapor itu. Pasal karet ini. Iya, pasal karet untuk menjerat itu. Paling sekarang yang tinggal tersisa itu pasal UU ITE ya. Undang-undang ITE. Iya, undang-undang ITE itu kan padahal sebenarnya tadinya bukan untuk itu kan. Tadinya untuk transaksi keuangan elektronik kan. Tapi sekarang kemudian malah digunakan untuk menjerat itu. Jadi saya melihat gitu ada harapan kalau tadi kita ngomong sedikit tentang Anda menyinggung soal Mahkamah Konstitusi, itu ada harapan sih. Meskipun orang sekarang pesimis dengan tim hukum di Mahkamah Konstitusi ya. Kenapa? Karena kan ada tanda-tanda tadi itu bahwa undang-undang itu dicabut oleh MK. Kemudian pilkada serentak yang tadinya mau coba dimajukan bulan September tiba-tiba tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi balik ke November. Kenapa? Kalau September kan Pak Jokowi masih akan cawe-cawe lagi kan gitu. Betul. Kan kalau November kan dia tidak jadi presiden lagi. Jadi makanya kemudian tiba-tiba kita dengar kabar dipastikan Erina dan Kaisang tidak akan maju pilkada ya, bapaknya udah nggak jadi presiden lagi kan gitu. Jadi jangan putus asa lah ya, banyak terus ikhtiar berdoa. Kewajiban kita kan cuma ikhtiar. Betul. Ya, ketika kita sudah berikhtiar, kita kembali lagi pasrahkan kepada Allah gitu. Intinya sih ke depan dari penjelasan Mas Ersu ini kelihatannya peluang untuk menekan Islamofobia sangat besar. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Dan peluang untuk membangkitkan kembali narasi-narasi Islam yang tentu membawa kepada kemajuan dan kedamaian dan persatuan dan menghilangkan pembelahan yang pernah dilakukan. Ini kelihatannya peluang bagus. Dan sepertinya juga sekarang nih era buzzer sudah bukan masanya lagi ya. Ya mungkin kita bisa menduga bahwa nanti yang akan jadi komisaris itu buzzer itu akan semakin sedikit ya. masih ada sisa-sisanya. Mungkin karena biangnya juga udah nggak berkuasa lagi kan. Iya kan gitu. Ini closing statement dari saya barangkali. Iya oke. Terima kasih Mas Ersu. Ya, jumpa lagi insya Allah di Kingmaker berikutnya. Jangan pernah bosan ya untuk terus menyuarakan kebaikan, kebenaran. Nabi SAW bersabda, "Mara'ahul muslimuna hasanan, fahuwa indallahi hasan." Kalau menurut kamu sebagai seorang muslim ini baik, just do it. Insya Allah itu juga baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.